Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kami, saya Maulana. Kita akan bahas materi selanjutnya dari materi kewirausahaan Islami atau Islamic Entrepreneurship. Kali ini yang kita bahas adalah terkait digital business model. Kenapa kita perlu bahas materi ini? Karena kita perlu tahu nih bagaimana bisnis digital ini berkembang dan bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dalam bisnis kita sendiri. Oke, ada namanya dari bisnis model company. Saya kutip ada suatu gambar yang saya anggap menarik ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya consumer behavior dalam atau perilaku konsumen di pasar digital sekarang ini? Setidaknya ada 3 hal ya. Perilaku konsumen yang ada di era digital ini. Pertama, everything, kedua immediately, ketiga adalah everywhere. Jadi everything itu maksudnya adalah dia bisa menjangkau banyak sekali varietas produk ya, jadi semuanya ada di bisnis digital itu. Semua produk ada, yang dia cari ada ya, jadi semuanya ada. Makanya orang lebih tertarik ke internet ketimbang ke konvensional kadang, karena kalau kita ke toko kan kadang barangnya ada, yang ada di toko A barangnya ada tapi ada yang nggak ada ternyata. Di toko B misalnya ada barang A tapi nggak ada barang C gitu misalnya. Jadi itu yang membuat orang agak malas konvensional. Jadi kalau digital, ketika kita buka Google, kita buka Marketplace, semua barang yang kita butuhkan ada di sana. Bahkan yang nggak kepikiran kita butuh ternyata ada gitu kan. Akhirnya tiba-tiba awalnya nggak butuh jadi butuh gitu kan. Yang kedua, ada high quality at low price. Jadi ada barang yang sangat bagus tapi dia low price karena ini persaingan harga ya. Jadi ini salah satu hal menurut saya agak kurang baik juga dalam marketplace. Jadi orang tuh banyak yang jual rugi gitu ya, bahkan untuk karena persaingan harga. Jadi price war ya, price war ini sebenarnya adalah suatu yang gak sehat, karena ada istilah dari berbagai macam bisnis, price war is never ending ya. Jadi nggak akan ada habisnya kalau kita berperang harga. Nah ini yang menyebabkan harga-harga di marketplace itu atau di dunia internet atau di bisnis digital itu bahkan ada yang low price, sangat rendah sekali padahal kualitas sangat bagus. Nah itu yang membuat persaingan semakin ketat. Yang kedua, karena persaingan sangat ketat, namanya juga sangat banyak, itu membutuhkan namanya excellent service. Pasti ada namanya jasa ya. Jadi nggak cuma jualan produk. Jadi semua orang yang jualan bisnis digital itu nggak cuma jualan produk, tapi dia juga jualan jasa. Harus ada customer service-nya yang selalu balas chat-chat para calon konsumen dan lain sebagainya. Dan itu harus di manage. Kalau service-nya nggak bagus, otomatis orang juga nggak bakal dengan mudah gitu ya untuk pindah ke lain konsumen. Juga yang kedua adalah immediately. Dia pengen sesuatu yang instan, cepat. Dia butuh sekarang, saya pengen dapat sekarang. No transition time. Dia bisa transit kapanpun, mau tengah malam kayak tiba-tiba bangun malam, dia lagi sholat tahajud atau lagi apa gitu, tiba-tiba dia keinspirasi pengen beli ini gitu kan, dia harus beli gitu kan. Atau namanya, apalagi sekarang di marketplace kita tahu banyak sekali namanya midnight sale ya, ada, atau jualan tengah malam. Dulu kita orang kalau mau beli tengah malam juga harus ke mall, mungkin di mall malam-malam kan ngeri ya, banyak begal. Jadi sekarang kita di kamarnya sendiri, di rumahnya sendiri, bahkan bisa mengejar midnight sale. Jadi ibarat ada mall tapi dalam HP kita sendiri. Yang ketiga adalah everywhere, dimanapun, mau kalian di kampung, di kota, kalian bisa akses, kalian bisa belanja. Itu ya yang paling penting di situ ya. Jadi ini salah satu consumer behavior atau konsumen yang ada di zaman digital seperti ini. Oke, next. Bagaimana sih sebenarnya digital ini mengubah daripada bisnis model? Ada beberapa faktor ya. Ini ada saya kutip dari GaryFox.co terkait itu bisnis model. Ada banyak hal ya. Pertama dari sisi konsumen sendiri. Jadi mereka lebih kepada experience orientation, selalu ada butuh testimoni. Kalau kita mau beli barang produk, kita butuh testimoni dari orang, ada experience-nya. Oh bagus nggak sih barang ini? Jadi kita lebih critical thinking, jadi aktivitasnya lebih kreatif di sini. Kalau saya kasih sini, dia lebih kreatif, lebih analitik. Dia bukan bisa menganalisa apakah produk ini bagus apa enggak dari testimoni, dari deskripsi produk dan lain sebagainya. Yang kedua ada merging antara online dan offline. Apakah toko online-nya ada, offline-nya ada gitu kan? Apakah online saja? Biasanya orang juga lihat. Makanya perusahaan-perusahaan yang punya pabrik sendiri juga bikin akun juga di sosial media atau akun juga di e-commerce atau marketplace gitu kan.
dan bisa juga on demand berdasarkan permintaan, karena permintaan orangnya sangat banyak. Dia bisa bagi basis on demand ya. Security-nya juga harus bagus, transparansi, jadi sangat bagus. Dan kenyamanan, convenience, sangat butuh kenyamanan ya, nyaman dalam belanja. Jadi kalau ada marketplace walaupun harganya murah, orang cara make marketplace itu nggak user friendly, orang nggak gampang makainya, atau susah banget gimana cara masukin ke keranjang, gimana transaksinya susah banget, orang juga males gitu. Jadi convenience, kenyamanan, konsumen juga perlu diperhatikan. Yang pengaruhi apa sebenarnya? Pengaruhi adalah banyak sekali tren-tren digital. Di antaranya adalah ada artificial intelligence, ada big data, ya big data. Ini adalah perkembangan daripada dunia digital ya, khususnya dalam bidang bisnis. Ada big data, ada voice assistant, bahkan ada voice assistant ya. Jadi ada customer service, dia robotik gitu ya. Atau bahkan WA pun bisa balas otomatis gitu kan, email juga bisa balas otomatis ya. Dan itu banyak sekali perkembangan bisnis ini. Resource-nya banyak, itu berdasarkan dari resource tertentu, di antaranya ada cloud, ada pattern, ada brands, ada process tools, dan segala macam. Dan ini juga ada partner-partner yang mendukung itu, seperti open source, ada Linux, ada Firefox, browser itu kan open source semuanya. Itu sangat mendukung sekali semua orang untuk bisa mengunduh menggunakan platform daripada bisnis digital ini. Karena banyak sekali platform yang sifatnya open source yang mendukung kemudahan orang untuk bisa mengakses pasar digital seperti itu. Dan juga ada customer relationship, kita juga biasanya bikin member gitu kan, keanggotaan, bahkan mereka bikin program affiliates dan lain sebagainya ya. Dan tentunya ada namanya social network, yang digital platform, trust, dan ini banyak sekali platform, ada chatbots ya. Chatbot itu yang di bawah, kalau teman-teman biasa lihat di toko-toko online ada chatbot di pojok kanan, ada logo WhatsApp, itu ada chatbot di situ. Dan banyak sekali hal itu, termasuk dari price transparansi. Jadi harganya sangat transparan, orang bisa dynamic pricing, harganya bisa sangat berubah gitu kan. Belum lagi harga yang kita buat dari penjualnya, harga dari marketplace-nya saat dia mau flash sale atau jual cepat dan lain sebagainya, dengan berbagai macam programnya, diskon, gratis, itu bahkan bisa cepat sekali kita beli akses langsung dari HP kita masing-masing. Dulu kalau kita mau ke mall, kita lihat perubahan harga kan sangat jauh gitu, kita nggak tahu harga perubahannya kapan. Taunya tengah malam akan turun gitu, tapi nggak tahu turunnya berapa. Tapi dengan HP kita, dengan bisnis digital, kita bisa tahu langsung dari HP kita sendiri kapanpun, anytime, anywhere. Seperti itu. Nah, kita masuk ke model awal. Jadi ada sekitar 11 model yang akan kita bahas di sini. Model yang pertama ini yang paling keren menurut saya. Jadi kalian juga bisa menggunakan model ini ya, tapi dalam skala yang lebih kecil ya. Namanya free model. Sesuatu yang sifatnya gratis. Orang tahu maka Google itu gratis. Google banyak ya, ada Gmail, ada G Drive, ada apa lagi itu? Ada Game Meet ya, Google Meet ya, selama corona ini. Itu semuanya gratis ya. Tapi sebenarnya ini didukung sama iklan ya, ada iklannya ya. Ini Google ada namanya Google AdSense, ini kita bahas nanti di belakang, ada namanya Google AdSense dan lain sebagainya. Ini kalau teman-teman lagi nge-search itu di Google, masukin kata kunci, itu biasanya yang kalian temukan di pencarian pertama kedua itu adalah iklan ya, itu berbayar ya. Mereka bayar gitu ya. Facebook juga sama. Facebook juga sekarang sudah merambah ke dalam marketplace, bikin marketplace dalam aplikasi Facebooknya. Semuanya sifatnya free ya, Kita masukkan data kita di situ segala macam. Kita masukkan data kita di Facebook segala macam. Ya, orang suka pakai Facebook karena dia bisa bersosialisasi dengan orang. Orang suka pakai Gmail karena dia bisa saling kirim email, baik email bisnis atau email apapun gitu kan. Tapi ingat ya, semua data itu disimpan di servernya Google dan Facebook, dan itu bisa dijual kembali. Itu namanya big data. Big data sangat mahal ya, apalagi kalau orang mau riset terkait apa sih yang dibutuhkan masyarakat Indonesia, itu bisa dicek dari behaviornya ketika dia bersosial media di Facebook atau dia melakukan email di Google Drive atau di Gmail menurut saya. Demikian ya. Itu bisa dibeli ya. Poinnya di sini bisa dibeli oleh perusahaan tertentu dan untuk menantikan pengguna tertentu segala macam. Ini bahkan sampai ke lokasi kalian di mana, hobi kalian apa, kalian suka posting apa gitu kan. Itu biasanya itu semuanya kedetek dan tersimpan dalam data yang Google. Jadi Google ini punya data seluruh penduduk dunia, hampir seluruh penduduk dunia dia punya datanya seperti ini. Yang kedua,
freemium. Ini sangat umum. Freemium ya. Jadi sesuatu yang gratis itu adalah sesuatu yang sangat menarik. Bahkan kalau kalian teman-teman lagi naik motor, naik mobil, lihat ada spanduk di pinggir tulisnya gratis, pasti kalian akan noleh. Itulah jadi efek gratis itu, gratis efek, free effect ya. Itu sesuatu yang menarik bagi setiap konsumen, setiap orang yang pengen beli, selalu menarik. Karena rata-rata orang suka gratisan gitu kan. Nah, model freemium ini biasanya mengkombinasikan antara model paket free sama paket premium gitu kan. Ada dua model paket free dan premium. Ini sangat umum sekali digunakan dalam bisnis software atau aplikasi berbasis web ya. Aplikasi web nih, maaf ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Canva. Ini Canva ini sangat terkenal sekarang, banyak sekali orang yang pakai Canva ya untuk desain segala macam, karena Canva-nya semuanya lengkap ya. Cuma ada beberapa desain dan beberapa fitur-fitur yang ada di Canva itu nggak bisa kita akses, artinya itu harus bayar ya. Artinya kita diberikan pengalaman dulu sama Canva untuk menggunakan Canva dengan segala macam kemudahannya, tapi diberikan namanya salah satu fitur yang sifatnya berbayar ya. Sama kayak kalau Grow ya. Kalau Grow dia sistemnya beda lagi ya. Kalau kita lihat dia ada misalnya ada proses trial selama 15 hari, 1 bulan atau selama 7 hari dan lain sebagainya. Itu sebagai pengalaman ya, pengalaman bagi user, sebagai pengguna untuk ternyata aplikasi bagus loh, cocok loh saya beli gitu ya. Untuk yang berbasis web yang lain misalnya kayak Small PDF juga ada yang berbasis kalau kita mau convert, kita mau mengubah PDF menjadi Word, menjadi gambar dan segala macam, itu biasanya kita bisa pakai Small PDF. Tapi biasanya hanya terbatas pada 2-3 kali convert saja, sisanya dia harus upgrade ke premium. Atau yang buat Indonesia yang paling gampang ini Smadaf ya. Smadaf ini buatan anak Jogja masalah ya. Ini juga ada versi gratisnya, juga ada versi berbayarnya. Jadi jelaskan berbayarnya murah ini ya. Teman-teman coba deh yang install Smadaf, beli aja lah. Itu murah, cuma 25.000 tuh setahun. Jadi kalau akun premiumnya itu cuma bayar 25.000 setahun. Beli aja lah, ini sekaligus mendukung produk anak bangsa. Oke, selanjutnya ada juga namanya on demand model. Ini baru ya. Saya juga jarang pakai ini karena nggak terlalu hobi nonton ya. Jadi teman-teman yang biasa hobi nonton ini tahu banget tentang sistem model ini. Jadi ada namanya istilah access over ownership. Dalam hal ini bukan produk fisik ya. Jadi kalau kalian sudah punya akun, sudah punya sesuatu sudah bayar langganan di Netflix atau HBO Max atau Apple TV, kalian bisa menjual kembali kepada orang lain seperti itu ya, on demand model. Jadi setelah kalian beli kalian bisa menjual kembali seperti itu ya. Selanjutnya next, ada namanya e-commerce. Ini paling gampang, kalian pada tahu semua e-commerce ya. E-commerce ini akan berbeda dengan marketplace. Saya akan bahas perbedaannya apa nanti. E-commerce poinnya adalah bisnisnya adalah B2B, B2C, atau B2G. Dia sistemnya business to business atau business to consumer. Tapi yang paling umum adalah business to business atau business, bahkan paling umum lagi itu adalah B2C, business to consumer. Coba deh cek websitenya Transmart atau Bineka atau Blibli.com. Semua itu Blibli, Bineka itu Transmart. Mereka membuat suatu marketplace, suatu e-commerce, suatu toko online yang sangat lengkap seperti mall pada umumnya. Kalau kita melihat mall pada online dan dijual kepada konsumen. Di Blibli, Bineka dan Transmart orang nggak bisa buat akun sendiri jualan ya. Jadi dia hanya menjual barang punya sendiri. Blibli menjual barang punya sendiri. Jadi dia kontrol dari sisi penawarannya. Ya. Dari sisi produknya dia kontrol, dia punya gudang sendiri, dia jual kepada konsumen seperti itu kan. Transmart juga sama, dia bikin produk sendiri, dia stok barang, dia jual kepada konsumen seperti itu. Ini namanya business to consumer. Dari bisnisnya siapa? Bisnisnya Blibli, Amazon, Transmart, Bineka itu semuanya bisnis. Konsumen siapa ya? Kita yang beli ini ya. Semuanya adalah konsumen dan kita tidak punya akses untuk menjual. Kita hanya bisa membeli di laman-laman yang saya sebutkan tadi. Ya. Ini sedikit sedikit kita tambahkan, ada satu materi ya. Kalau kita bandingkan ada beberapa e-commerce yang ada di Indonesia ya, banyak sekali di Asia khususnya. Nomor satu di Indonesia itu kalau kita lihat adalah Tokopedia ya, Tokopedia. Sedangkan kalau di Malaysia itu Lazada. Jadi kalau Lazada itu dia merajai hampir di 4 negara di Asia Tenggara, yaitu Malaysia,
Filipina dan Singapura. Tapi pasarnya sangat kecil ya dibandingkan pasar Indonesia. Makanya Tokopedia ini kalau kalian tahu nih juga buatannya ya anak bangsa juga ya, bukan masuk, walaupun sebagian tokonya itu orang luar gitu kan. Dan Tokopedia hampir nggak ada di tempat lain ya, hampir nggak ada di tempat lain. Yang kedua adalah Shopee. Dan Shopee ini hampir semua rata ya, dia selalu nomor 2 ya di 4 negara dan hanya nomor 1 di Vietnam gitu ya. 1 di Vietnam. Ada juga Bukalapak. Jadi yang khas di Indonesia ini 2 ya, Tokopedia sama Bukalapak. Ini asli Indonesia ini. Jadi 1 dan 3 ini adalah di antara produk-produk marketplace atau e-commerce yang asli buat anak bangsa ya. Nah, ada juga jadi ID, Blibli, Zalora, segala macam. Kalau kita lihat di sini ternyata yang Tokopedia sama Lazada ini lebih tinggi daripada Blibli. Blibli tadi kan yang kita bahas, yang masuk e-commerce yang kita bahas itu adanya di peringkat ke-5 ya. Sama Amazon ya, itu ada yang di tingkat ke-10. Amazon ini udah lama ya, yang pertama di dunia internasional dan sudah sangat terkenal ya. Cuman di pamornya di Indonesia agak kurang seperti itu. Oke, ini untuk tambahan materi aja. Sekarang kita ngomongin marketplace. Apa bedanya marketplace sama e-commerce? Nah, marketplace ini model bisnisnya adalah C2C, customer to customer. Jadi customer bisa membeli dan juga bisa menjual. Itu bedanya ya, itu poinnya. Jadi customer di sini bisa membeli dan bisa menjual. Ya. Kalau di Blibli tadi dia hanya bisa membeli saja. Yang jualan siapa yang jual ya Blibli-nya. Sekarang di Shopee semua orang bisa membeli dan semua orang bisa menjual. Shopee pun dia punya produk sendiri, bahkan dia sudah sekarang itu kalau nggak salah dia sudah menambah ke produk ekspor segala macam ya. Cuman dengan akad tertentu ya. Nah, kita nggak akan bahas ini, akan agak terlalu detail. Jadi di sini kita lihat di sini di semua ini kita lihat ini semuanya kita bisa beli dan bisa jual di sini. Dulu Lazada, ingat saya waktu pertama kali awal-awal Lazada muncul di Indonesia, ini dia sistemnya sama kayak e-commerce pada umumnya. Kita hanya bisa beli di sana, bisa jual. Jadi dia harus stok barang yang sangat banyak. Tapi sekarang karena dia melihat pola di Indonesia, ini rata orang lebih suka jualan. Kalau kita lihat tadi di peringkat tadi di slide sebelumnya, itu konsep C2C atau customer ini lebih booming atau lebih diminati oleh pasar Indonesia. Makanya 4 besar pertama itu kan Tokopedia, Shopee dan Bukalapak itu dan Lazada ya, dan Lazada saya nomor 4 ya. Nah, itu semuanya adalah konsep bisnisnya adalah customer to customer. Lalu peringkat ke-6 baru yang beli yang bisnis to customer, itu pun luar biasa. Kita lihat promosi ada di TV segala macam. Kan promosi itu kan sangat mahal ya. Tapi di sini ini luar biasa, semua orang bisa jadi pembeli dan semua orang bisa menjadi penjual. Otomatis dia juga akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Ya. Dia bisa jualan juga dengan Shopee Pay-nya, dengan dia bisa mengumpulkan dana masyarakat dengan Shopee Pay atau dengan dan lain sebagainya ya. Ada banyak ada konsep affiliate di situ dan lain sebagainya. Oke, setelah marketplace, ada juga namanya ecosystem model. Ini adalah konsep bisnis digital yang paling keren, yang paling mantap, paling susah untuk diikutin. Saya bisa bilang seperti itu. Karena ini ada beberapa perusahaan yang dia sudah ada di bisnis model sebelumnya, tapi dia di sini ada lagi. Karena kenapa? Kalau kita lihat Shopee ya, Shopee itu ekosistemnya sangat luar biasa. Hampir semua yang kita butuhkan ada di sana. Diskon ada terus. Bahkan ada konsep affiliate, ada namanya Shopee. Programnya nggak cuma itu, ada Shopee Game, bahkan ada gamenya bahkan ya. Bahkan ada Shopee Flash Sale, tiap hari ada gitu. Ada program garis ongkir tiap minggu. Ada belum lagi program-program yang tanggal-tanggal 11, 22, 33, 44 itu yang sifatnya tanggal-tanggal harbolnas segala macam. Itu sifatnya adalah mengunci vendor. Jadi agar orang itu selalu kembali ke aplikasi itu. Walaupun dia nggak punya uang, dia kembali lagi ke aplikasi itu ini untuk main game atau misalnya dia mau bikin ada Shopee berkebun misalnya dan sebagainya. Sama kayak Facebook, sama kayak Google, orang semua engage, sudah dekat sama Google gitu. Nggak bisa lepas dari kehidupan dia. Dia harus pakai email terus, harus simpan file di Google Drive dan harus apalagi itu. Banyak lah, semuanya pakai Google, semua orang pakai Google. Facebook juga sama. Bahkan di Facebook ini orang-orang yang zaman dulu yang seangkatan saya pastinya itu kenangan kita waktu masih muda itu rata-rata tersimpan di Facebook ya. Kenangan kita waktu muda dulu, waktu kita masih nakal-nakal, kita masih bujang gitu kan, itu semua tersimpan di Facebook gitu kan. Jadi kita sangat engage sama Facebook ya. Jadi kita susah sekali melepaskan. Itu namanya ekosistem ya. Ekosistem itu maksudnya
dia nggak cuma ngasih satu layanan, tapi dengan berbagai macam layanan dalam satu buah platform. Itu banyak sekali layanan, sehingga orang daripada kita ke tempat lain, sini aja semuanya gitu kan. Ya, Facebook kita bisa juga chat di Facebook kan, ya bisa ada namanya Facebook Lite atau apa segala macam ya, ada bisa chat di Facebook, bisa tukar foto di Facebook, semuanya bisa di sana ya. Misalnya di Gmail, di Google sekarang juga ada, cuman kurang ini ya, kurang variatif ya. Google juga sekarang dia merambah ke YouTube ya, juga merambah kenal Blogspot. Blog itu juga dimiliki oleh Google. Ada namanya YouTube juga segala macam, dan ada Google Meet juga. Semuanya kita kembali ke Gmail ya. Nah kan ini juga selalu bisnis ya. Ketika orang mau pakai Google Meet di zaman pandemi ini ya, kalau kita yang teman-temannya di kampus, itu banyak perusahaan yang bahkan beli lisensi dari Google agar bisa buat email perusahaan itu lewat Google gitu kan, lewat Google. Jadi ketika dia melakukan Google Meeting segala macam atau mendata, itu semuanya bisa dilakukan dengan satu pintu, yaitu melalui Google segala macam. Juga ada namanya Alibaba. Alibaba ini sama kayak marketplace, sama kayak Shopee, tapi dia tingkat internasional dan dia berbasis di Cina ya. Ini sangat luas sekali. Ada namanya access over ownership model atau sharing model. Nah, apa yang mau saya bahas di sini? Ini adalah bisnis orkestra. Kenapa? Karena dia nggak punya barang, dia nggak punya produk, dia nggak punya jasa, dia hanya menyediakan jasa. Contoh kalian lihat, Gojek sama Grab, usahanya apa? Usahanya adalah banyak ya. Dia ngojek ya, tapi dia punya motor nggak? Enggak. Yang punya motor orang yang punya motor ya. Dia hanya buat aplikasi. Grab juga sama, dia nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya toko untuk jualan, tapi dia bisa ada GoFood ya, ada namanya GoSend segala macam itu ya. Jadi semuanya itu sharing model ya, sharing antara tukang ojek sama aplikasinya ya. Setiap ada sharing itu. Sama kayak iGrow ini adalah aplikasi pertanian, investasi dalam sektor pertanian. Dia nggak punya kebun, dia nggak punya peternakan, tapi dia menjadi perantara antara orang yang punya uang sama orang yang butuh uang, atau petani atau peternak yang butuh uang. Ini jadi perantara di antara dua itu. Jadi ketika petani butuh uang, dia ngajukan crowdfunding ke iGrow, nanti iGrow akan carikan investor lewat aplikasinya. Seperti itu ya. Artinya iGrow di sini dia nggak punya barang, dia nggak punya kebun, dia nggak punya ternak, dan dia nggak punya uang juga di situ kan. Tapi dia di perantara itu semua ya, sharing model. Ada juga kayak Traveloka sama tiketnya, ini sama ya. Mereka nggak punya pesawat, mereka nggak punya kapal api, mereka nggak punya kapal, dan mereka juga nggak punya kereta gitu kan. Apalagi mereka punya mobil, nggak punya juga. Tapi mereka bisa bermitra dengan banyak hotel, banyak mobil, banyak rental ya, banyak pesawat, banyak maskapai penerbangan untuk bisa menjadi suatu entitas bisnis yang luar biasa. Otomatis ini harus punya database yang sangat banyak ya. Ini database yang sangat banyak dengan asetnya sebenarnya adalah kerjasama ya. Modelnya adalah kerjasama yang banyak, mitra bisnis, membangun mitra bisnis yang sangat banyak seperti itu. Jadi kalau secara definisi sistem ini mungkin Anda membayar produk, layanan atau penawaran untuk jangka waktu tertentu tanpa benar-benar memilikinya, seperti itu ya. Oke, ada namanya sekarang tuh selanjutnya ada namanya bisnis model selanjutnya, namanya experience model. Ini kalau teman-teman biasanya kalau punya aplikasi entah HP apapun itu biasanya selalu di-upgrade ya. Entah ini Oppo, ini contoh ya, kita nggak endorse satu merek tertentu. Ada Oppo, ada Xiaomi segala macam, ada Samsung. Itu biasanya kan dia selalu minta upgrade produk tertentu misalnya, atau aplikasi apa aja deh gitu. Aplikasi yang kalian download di Play Store itu biasanya dia minta ada namanya di upgrade gitu kan. Nah, kadang-kadang dia akan bertanya bagaimana pengalaman Anda menggunakan aplikasi ini. Anda dikasih bintang ya, dikasih bintang, makin banyak bintangnya itu makin tinggi ratingnya, otomatis yang iklan itu juga akan makin banyak. Sama kayak Tesla juga, dia ada upgrade teknologi untuk produk Tesla tertentu. Oke, selanjutnya juga ada subscription model. Ada model membuat berlangganan. Nah, ini sama kayak Twitter, Instagram, TikTok, YouTube sama ya. Jadi dia konsep bisnisnya adalah makin gede subscription-nya itu makin besar bisnisnya ya, makin besar bisnisnya. Jadi ini adalah satu model-model yang memperbanyak subscription-nya, berlangganan. Jadi orang kembali lagi sana dengan model subscription ya, seperti itu. Selanjutnya juga ada namanya open source model. Ini yang saya bahas tadi ya, di yang ekosistem tadi. Ya di awal tadi ya, di how digital business changes the business. Jadi ada namanya open source model. Ini sangat banyak sekali di internet. Di antara Linux ya, ada Mozilla, ada Firefox. Semuanya ini kita free download and free use. Kita bebas download dan bebas untuk menggunakannya
Lalu kita mikir dari mana sih Firefox atau browser ini dapat, atau apa namanya Google Chrome ya, mereka dapat duit gitu kan. Coba kita baca ya di sini ya. Jadi perangkat ini gratis untuk diunduh, digunakan secara gratis dan dibuka untuk mudah seluruh dunia untuk berkontribusi. Karena gratis, ini poinnya. Karena gratis dan banyak orang yang berkontribusi, penyebarannya cepat dan biasanya juga mendapat banyak sumber daya gratis untuk meningkatkan perangkat lunak. Nah, model nih poinnya di sini ya. Model bisnis di balik Firefox adalah menghasilkan royalti dan kemitraan dari mesin pencari. Nah, ini mendapatkan royalti dan kemitraan dari mesin pencari. Jadi gini ya, coba kalian agak detail gitu ya. Firefox ini gratis, oke. Tapi ada namanya add-in. Add-in itu kayak apa ya bahasanya? Ada tambahan add-in, extension di setiap browser itu. Dan itu biasanya itu perusahaan punya, baik dari software atau apapun, itu biasanya bayar. Atau misalnya kayak yang gampang ya, misalnya kayak Grammarly ya. Kalau kalian sering lihat kan Grammarly di apa tuh? Di YouTube ya, sering sekali ada ikan Grammarly. Itu adalah aplikasi untuk mentranslate bahasa lokal menjadi bahasa Inggris dan untuk mengecek grammar kita benar apa enggak. Nah, itu dia bisa masang extension di browser, baik di Google Chrome atau di Mozilla. Dan ketika Grammarly pengen masang extension, dia harus kerjasama sama Firefox dong, sama Google dong, gitu, sama Google Chrome. Nah, itu pasti ada beberapa royalti yang harus dibayar. Ada kemitraan di situ. Selain itu juga ada Linux. Linux ini full, ini yang benar-benar open source ya. Ini kalau seingat saya waktu masih dulu, Linux ini setahu saya adalah waktu itu dibuat untuk menyaingi Microsoft Windows yang sangat menggurita di dunia dan harganya sangat mahal, maka dibuat namanya Linux ya. Tapi Linux juga dapat royalti, tapi sistem beda. Dia dapat royalti dari pelatihan, layanan dan hosting. Oke, selanjutnya terakhir ini adalah model bisnis yang terakhir, yaitu adalah hidden revenue model. Jadi ada beberapa hal yang tidak perusahaan yang tidak kita ketahui dari mana sumber pendapatannya. Kayak Google. Kalian apa yang kalian bayangkan dari Google? Google itu adalah mesin pencari ya. Kita mencari dari Google. Tapi tahukah kalian di situ ada namanya bisnis namanya Google AdSense ya. Google AdSense yang di sana bisa perusahaan bisa mengiklankan bisnisnya lewat Google seperti itu ya. Contoh nih kita lihat, ini adalah salah satu Google business model, the hidden revenue business pattern-nya seperti ini. Jadi di sini ada aplikasi Google. User dia bisa mencari data kan. Nah, setiap pencarian data itu disimpan sama Google. Misalnya di Indonesia, itu biasanya orang mencari apa sih di Indonesia tuh? Mencari mobilnya apa sih gitu kan? Mencari pakaiannya bahannya apa sih gitu? Atau mencari makanannya apa gitu? Itu semuanya tercatat di dalam database Google. Baik dalam personal data atau history pencarian segala macam. Nah, akhirnya si Google membuat suatu namanya Google AdWords. Jadi adalah semacam kayak iklan. Jadi kalau perusahaan mau iklan itu bisa pakai Google AdWords. Gunanya itu apa? Gunanya ketika ada orang mencari sesuatu, itu akan langsung muncul di halaman pertama ya. Di Google AdWords ini ketika orang mencari sesuatu akan muncul di halaman pertama. Dan munculnya juga pada orang-orang tertentu ya. Misal di komputer saya nih, saya biasa nge-search apa ya, misalnya masalah minyak goreng lah, kita lagi ramai sekarang kan. Maka ketika saya cari minyak goreng, itu akan muncul langsung di laman saya iklan-iklan atau dari perusahaan minyak goreng dan lain sebagainya. Itu ya Google AdWords. Dan ini juga bisa dimanfaatkan oleh publisher atau orang yang punya blog atau orang yang punya punya website yang tingkat kunjungannya sangat tinggi, atau dia punya akun sosial media yang sangat tinggi kunjungannya, dia bisa masukkan Google AdSense di sini. Jadi dia bisa menjadi pendapatan bagi orang lain juga, tentunya dengan selisih tertentu ya, di sini. Nah, di Google dia pendapatan juga sebenarnya. Dan dia bisa menaruh namanya Google Ads on Publisher Site. Nah, ini biasanya kalau kalian lihat ada di beberapa website itu ada iklan ya. Ada iklan, beda sama Facebook ya. Jadi Google ini iklannya bisa sampai ke banyak website, bahkan ke website pribadi pun bisa dimasuk iklan di situ ya, bisa masuk iklan di situ. Kalau si website yang punya web pribadi ini dia jadi salah satu AdSense ya, salah satu Google AdSense di sini.
Jadi dia masuk ke sana. Itu adalah bagian dari bisnis Google ya, bisnis Google. Karena rata-rata orang sekarang selalu bertanya dengan Mbah Google. Mau tahu apa? Cari Mbah Google, cari Mbah Google, cari Mbah Google. Nah, ini tentunya menjadi peluang bisnis bagi orang, bagi seorang bisnis untuk memasarkan bisnisnya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah sekarang adalah model bisnis serial apa yang tepat untuk bisnis Anda? Ya. Ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan. Jadi, kalau dalam konteks bisnis digital ini beda sekali dengan konteks bisnis konvensional ya. Jadi, yang harus Anda fokus pertama kali adalah apa yang Anda tawarkan dan kembangkan. Product is the king ya. Jadi kita fokus sama produk aja ya. Fokus sama produk aja. Kenapa? Karena dalam dunia digital itu orang sangat kritis dan orang sangat mudah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Jadi kalau kalian fokus sama maunya konsumen tuh kalau dalam digital itu maunya berubah gitu kan. Maunya A tiba-tiba udah lihat barangnya nggak jadi gitu kan. Maunya B gak lihat ada toko sebelah lebih bagus nggak jadi gitu kan. Dia udah bilang saya maunya ini gitu kan. Pas kita sediain yang apa yang dia mau, ternyata dia lihat toko sebelah, kayaknya yang toko sebelah bagus nih, udah deh saya tinggalin yang ini. Jadi mereka sangat mudah galau gitu kan, sangat mudah galau dan sangat mudah PHP dan sangat mudah meninggalkan. Jadi kita fokus aja sama produk apa yang kita kembangkan. Jadikan produk kita itu seperti gula yang sangat manis sehingga para semua akan datang dengan sendirinya. Ya. Tinggal biarkan mereka mengkritisi sesuai dengan apa yang ada dalam dunia digital, apa yang mereka ketahui di dunia marketplace dan segala macamnya. Silakan kita fokus sama produk kita aja, kita kembangkan. Ya, tentunya sesuai dengan kebutuhan pasar tentunya ya. Untuk tahap awal, teman-teman bisa menggunakan namanya freemium, sesuatu yang sifatnya free. Ini sangat efektif ya. Hampir semua dari dalam zaman dulu sampai zaman sekarang, marketing dengan konsep gratis itu sangat diminati. Kasih freemium untuk mengengage customer baru gitu kan. Ya. Ini kalau mau dengan yang penting didukung dengan dukung dengan produk-produk tertentu ya, produk tertentu. Kalau yang paling bagus, kalau kalian punya modal yang paling besar, modal yang gede, kalian bisa menggunakan ekosistem digital. Nah, ini adalah yang paling powerful ya. Tapi ini agak oligarki kalau saya lihat ya, karena nggak semua orang bisa kayak Google, bisa kayak Facebook, bisa kayak Shopee, itu investasinya gede sekali. Bisa kayak Tokped ya, itu investasinya besar sekali ya, sangat besar sekali. Makanya saran saya teman-teman bisa mulai dari freemium, e-commerce dan subscription ya. Jadi mulai dari sini dulu bisnisnya. Atau kalau kalian mau fokus sama produk, bisa buat website kalian sendiri ya. Yang paling penting daripada bisnis ini digital adalah namanya jaringan. Kalau dalam bahasa Islaminya itu silaturahim ya. Makin besar jaringannya, makin besar jamaahnya, itu makin berkah insyaallah. Jadi bagaimana kita bisa menjaring banyak konsumen atau calon konsumen, atau menjaring banyak user internet untuk mampir di lapak kita, mampir di di toko kita, mampir ke blog kita, mampir ke toko online kita, atau mampir ke jualan kita. Intinya adalah kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya jamaah seperti itu ya. Oke, poinnya di situ, sambil kalian kembangkan produk kalian sendiri. Jadi otomatis kalau jamaah kalian sudah banyak dan produk kalian bagus, otomatis jamaahnya tinggal datang dan tinggal beli seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram kami di Marketing Kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.